Yang kami hormati Ustaz Safarudin, yang kami hormati Bapak dan Ibu Jemaah Sholat Subuh Al-Alim, Bapak dan Ibu warga JKP dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga diringankan langkah kita untuk menuju majelis ilmu pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan semoga kita menjadi umat pengikutnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Safarudin yang telah hadir di antara kita pada pagi ini, yang insya Allah pagi ini akan memberikan kajian lanjutan tafsir Al-Buruj. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga apa yang akan disampaikan akan menambah ilmu kita dan meningkatkan keimanan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Semoga ini semua menjadi amal kebajikan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa. Baterainya habis. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna 'ilma wa fiqha wa 'amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya Allah berikan kemudahan kita untuk bangun pagi-pagi menuju masjid. Maka semoga kita semuanya termasuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina bidh-dhalami fidh-dhalami bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mereka berjalan dalam kegelapan. Ngapain, Pak? Berjalan dalam kegelapan. Ngapain? Menuju rumah Allah. Kelak nanti mereka akan mendapatkan nur at-tam, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sehingga hadirnya kita di salah satu rumah Allah di pagi hari ini, hari yang Masya Allah rasanya di Bogor ya. Bogornya pindah ke Bekasi, Pak. Hari ini. Dan berembur ya. Gak tahu di sini berembur gak ya. Kalau saya tadi di Cilegon lewat Hankam itu Masya Allah kabutnya tebal. Rasa-rasanya lewat Bogor. Hari ini ya. Ini Alhamdulillah Masya Allah ya, nikmat yang kita syukuri. Kayaknya kalau di Bekasi berembur kan aneh gitu. Pasti hawanya dingin. Namun Alhamdulillah Masya Allah, dengan taufik dari Allah, dengan pertolongan dari Allah, Allah bangunkan kita. Kemudian Allah mudahkan langkah kita menuju masjid atau musola di salah satu rumah Allah. Kemudian kita sholat subuh secara berjamaah. Ini di antara taufik dari Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan juga tentunya mengingatkan kembali bahwasanya kita sekarang berada di salah satu bulan-bulan yang Allah muliakan. Itulah bulan Dzulqa'dah. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menetapkan ada 12 bulan.
Sebagaimana dalam surat At-Taubah di ayat 36, Allah menegaskan, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan menurut perhitungan Allah terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka sejak penciptaan langit dan bumi, Allah telah menetapkan bahwasanya dalam setahun terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Maka di antara 12 tersebut terdapat bulan-bulan yang Allah muliakan. 4 bulan yang Allah muliakan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Abu Bakar, beliau menegaskan 4 bulan yang Allah muliakan salasun mutawaliyat, 3 yang disebutkan secara berurutan. Itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar, dan yang keempat adalah Rajab Mudhar. Mudhar adalah nama kabilah, karena bulan Rajab ini pernah diperselisihkan antara kabilah-kabilah. Namun pendapat yang benar adalah pendapat Rajab menurut kabilah Mudhar. Baina Jumadi wa Sya'ban, di antara Jumadi dan Sya'ban. Sehingga kita berada di bulan Dzulqa'dah, tepatnya tanggal 16. Sehingga masih ada waktu sekitar 15 hari lagi kita berakhir dari bulan Dzulqa'dah, dan puncaknya nanti di bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah bulan-bulan yang Allah muliakan yang tidak seperti bulan yang lain. Kebaikan yang kita lakukan di dalamnya pahalanya begitu besar. Sebaliknya, perbuatan dosa, kezaliman yang kita lakukan di bulan-bulan ini, dosanya pun jauh lebih besar. Sebagaimana kebaikannya itu lebih besar, maka dosanya pun lebih besar. Karena sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu menjadi besar kecilnya terkadang berkaitan dengan tempat dan waktu. Kita sholat di rumah sendiri dengan kita sholat di masjid berjamaah, pahalanya sama atau beda? Beda. Di rumah berapa? 1. Di masjid berjamaah 27 derajat. Kalau kita sholatnya di Masjid Aqsa, sholat di Mushola Al-Amir dengan sholat di Masjid Aqsa sama atau beda? Beda. Di Mushola Al-Amir berjamaah insya Allah 27 derajat. Kalau di Masjid Aqsa 500. Mana Profik? Kayaknya nggak tahu saya. Awat ya. Kalau apa? Ya Allah. Kalau di Masjid Aqsa berapa? 500. Kalau di Masjid Nabawi, ya karena belum sholat di Masjid Nabawi kan, jadi belum ya. 1000 kebaikan. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, 100.000 kebaikan. Sehingga tempat terkadang menjadi sebab kemuliaan suatu amalan. Demikian juga dengan waktu. Maka di antara waktu-waktu yang Allah muliakan itulah bulan Muharram dan puncaknya di bulan Dzulhijjah. Dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah dan puncaknya pada 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itulah hari Arafah. Hari Arafah. Kemudian tanggal 10-nya kita hari raya ya. Jadi kapan hari raya Idul Adha? 1 Syawal lagi.
Kapan Pak? Hari Lebaran Idul Adha? Hah? Tanggal 10 udah selesai. Kalau tanggal 10 udah selesai, nggak ada ikhtilaf nggak ada. Tanggal 10 Dzulhijjah insyaallah taala. Jadi disiapkan hewan kurbannya. Bagi yang berkurban maka disiapkan. Sehingga ini adalah merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad itu umat yang umurnya pendek dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, masya Allah, umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Nuh saja Allah mengatakan alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Kalau dikasih umur 950 tahun, gimana kira-kira? Kira-kira lebih senang apa senang? Dikasih umur 950 tahun. Dikasih umur 950 tahun. Kira-kira senang apa senang? Hah? Kalau sudah tua masih bisa minum kopi? Hah? Bisa? Masih bisa jalan-jalan lagi? Nggak bisa. Makan sate? Nggak. Jalan-jalan nggak bisa, makan sate nggak bisa, minum kopi nggak bisa. Nikah lagi bisa Pak? Nggak juga, nggak, udah tua. Terus masih diperpanjang lagi? Enggak. Ala kulli hala, bahwasanya umat terdahulu umurnya sangat panjang dan kekuatannya sangat kuat. Berbeda dengan umat terakhir nih. Umurnya pendek, kekuatannya pun lemah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun umurnya pendek tapi dikasih momentum terbaik untuk beramal soleh. Sehingga ada momen-momen terbaik untuk beramal soleh. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Di antaranya adalah setiap tahun ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ini waktu-waktu terbaik untuk kita beramal soleh. Meskipun bahwasanya semua waktu terbaik untuk beramal soleh. Namun bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang lebih istimewa untuk kita beramal soleh. Baik. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kajian kita dari surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj adalah surat yang menegaskan tentang bernilainya as-sabatu 'alal aqidah. Teguh di atas akidah. Teguh di atas iman dan Islam. Sampai kita kembali pulang menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Buruj disebutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud, Allah menegaskan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menfitnah. Dan makna menfitnah di sini adalah menyiksa. Karena dalam konteks surat Al-Buruj yaitu konteks tentang kisah Ashabul Ukhdud yang mereka membantai, menyiksa orang-orang beriman dengan parit api. Sehingga dalam Al-Quran makna fitnah memiliki beberapa makna. Fitnah kalau bahasa Indonesia adalah menuduh orang. Namun dalam Al-Quranul Karim memiliki beberapa makna. Terkadang maknanya menyiksa fisik. Terkadang maknanya adalah kezaliman berupa syirik dan kufur. Terkadang juga maknanya tuduhan. Terkadang juga maknanya adalah ujian. Allah berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah
ujian. Atau dalam yang lainnya, innama auladukum wa azwajukum fitnah. Sesungguhnya anak istri adalah merupakan fitnah, yaitu ujian. Sehingga terkadang fitnah memiliki makna ujian. Maka Allah menegaskan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menfitnah, yaitu di sini konteksnya adalah menyiksa. Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adabu jahannam. Maka bagi mereka siksa neraka jahannam. Walahum adabul hariq. Dan bagi mereka siksa yang membakar. Ayat ini menegaskan tentang ancaman dan juga ajakan. Allah mengancam kepada ashabul ukhdud, orang-orang yang mereka membuat parit api yang mereka gunakan untuk membakar, menyiksa orang-orang beriman. Allah mengancam, jika mereka tidak bertobat, maka ancaman bagi mereka adalah siksa neraka jahanam. Dan neraka yang paling dahsyat adalah neraka jahanam. Neraka yang paling ringan saja, jika kaki masuk ke dalamnya, maka ubun-ubunnya akan mendidih. Ini neraka yang paling ringan. Apinya Rasulullah SAW bersabda, juz'un min sab'ina min narid dunia. Sesungguhnya api neraka dunia itu hanya 1% dari 70 kali lipatnya panas api neraka. Jadi kalau kita perhatikan api yang kita nyalakan, api yang kita bakar, itu panasnya hanya 1% dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Seseorang ketika Rasul menegaskan juga dalam kisah tentang api neraka, dihadirkan seseorang yang paling nikmat dalam dunianya. Sejak dia lahir sampai dia wafat, dia adalah orang yang paling nikmat dunianya. Kira-kira siapa? Sejak lahir itu sampai dia wafat, itu nikmatnya melebihi yang lain. Misalnya anaknya raja. Sejak lahir sudah anaknya raja. Ketika dewasa jadi raja. Ketika dia masuk api neraka, yang paling rendah, hanya dicelupkan saja sekali celup, kemudian diangkat. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai fulan, apa yang kau rasakan? Maka dia mengatakan, sungguh aku tidak pernah merasakan nikmat. Padahal dia adalah dulunya orang yang paling nikmat di dunia. Orang yang paling nikmat di dunia ketika dimasukkan ke dalam neraka, hanya sekali celup saja, dia mengatakan, aku belum pernah merasakan nikmat sepanjang hidupku. Dan dia merasa adalah itu neraka yang paling keras, padahal itu adalah neraka yang paling ringan. Hanya menegaskan tentang dahsyatnya api neraka jahanam. Maka neraka jahanam adalah neraka yang sangat keras. Allah ancamkan kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang menfitnah, menyiksa. Dan hal ini juga menegaskan bahwasanya jika objeknya adalah orang yang baik, khususnya orang beriman, maka dosanya jauh lebih besar daripada yang lain. Dalam artian bahwasanya kezaliman semuanya buruk. Kezaliman sekecil apapun itu semua adalah catatan merah, catatan hitam, keburukan yang catatannya akan dicatat. Namun jika objeknya adalah orang yang baik, orang yang mukmin, orang yang mukminah, maka dosanya jauh lebih besar di sisi Allah.
Bukan berarti kalau gitu, kalau menjelekan, menyakiti orang yang biasa, tidak ada dosa, tidak. Semua kezaliman, semua adalah keburukan di sisi Allah. Namun jika yang difitnah adalah orang yang baik, maka ini adalah dosanya lebih besar dibanding yang lainnya. Dan ayat ini juga menegaskan tentang betapa maha taubatnya Allah. Ashabul Ukhdud, mereka yang membantai kaum muslimin. Dengan apa? Dengan api. Di antara penyiksaan yang sangat besar dosanya adalah menyiksa dengan api. Api, Rasulullah Ibnu Abbas mengatakan, suatu ketika dalam peperangan, pernah suatu ketika dalam peperangan melawan Khawarij di zaman para sahabat. Maka orang Khawarij itu ketika diperangi, maka ada di antara sahabat itu yang karena sangat jengkelnya, itu ingin membakar. Maka berkata Ibnu Abbas, tidak boleh. Kenapa? La yu'adzibu binnar ila rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali maha pemilik api. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali maha pemilik api. Maksudnya bahwasanya hanyalah yang boleh membakar, menyiksa dengan api adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam itu tidak boleh seseorang yang dia itu misalnya dikenakan hukum qisas atau ingin disiksa, itu disiksa dengan menggunakan api. Nah, jika seseorang misalnya terkena hukuman, dia membunuh maka dibunuh. Atau para pembegal itu dalam Islam itu di antara hukum adalah disalib. Jadi anggota tubuhnya dipotong. Tapi tetap tidak boleh disiksa dengan api neraka. Dan bahkan tidak hanya pada manusia, bahkan kepada semua makhluk itu tidak boleh dimusnahkan dengan api. Misalnya makhluk semut. Semut kan? Pernah bunuh semut ya? Kemudian nyalain api dibakar. Makanya nggak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh menyiksa makhluk dengan api. Hanyalah yang boleh menyiksa dengan api adalah Rabbun nar. Misalnya membunuh hewan itu tidak boleh. Hukum asalnya. Membunuh hewan tidak boleh, hukum asalnya. Namun jika hewan itu menyakiti, membahayakan, maka dalam kaidahnya boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Wad dararu yuzal. Dan setiap yang membahayakan itu boleh dihilangkan. Dari kaidah ini, faedah yang bisa kita ambil, segala bentuk yang membahayakan itu boleh dimusnahkan. Misalnya membunuh kucing, boleh apa nggak boleh? Membunuh kucing, boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Dia tidak membahayakan. Namun jika seandainya ada kucing membahayakan sekali, kucing garong, kucing membahayakan, dia bisa melukai, dia bisa membunuh, maka boleh dibunuh? Boleh. Karena dia membahayakan. Nyamuk. Begal yang jahat, yang sampai suka membunuh orang,
dalam merampas, boleh dibunuh? Boleh dalam Islam. Karena dia membunuh, membahayakan nyawa orang lain. Hewan-hewan pun demikian ya. Misalnya pada hewan apa saja. Ada semut apa Pak yang nakal itu. Nah, maka boleh dibunuh? Boleh. Tapi dalam bunuhnya tidak boleh menggunakan api. Karena la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb pemilik api. Oleh karenanya ya, kalau kita bunuh nyamuk pakai apa? Raket. Boleh apa tidak boleh? Ya, dulu. Nah, ketika itu saya nggak boleh membunuh nyamuk dengan raket. Kenapa? Karena api. Baik. Raket itu api apa nggak api? Raket api apa nggak api? Listrik. Dia bukan api. Karena dalam hadis adalah api. Sehingga boleh apa nggak boleh? Boleh. Karena dia bukan api. Ini diantara fikih kontemporer. Ala kulli hal, ya. Tadi dalam Islam, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb pemilik api. Ya, hanyalah yang berhak menyiksa dengan api adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengancam ashabul ukhdud, jika tidak bertobat, maka bagi mereka siksa neraka jahanam dan bagi mereka siksa yang membakar. Ini adalah ayat ancaman. Meski demikian, Allah mulai dengan mengajak untuk bertobat. Kata para ulama, ini ayat luar biasa. Mereka berbuat kejahatan, mereka membunuh, mereka membantai dengan sadis dan kejam. Meski demikian, Allah itu tidak langsung mengancam dengan neraka jahanam. Masih Allah ajak, lam yatubu. Jika mereka tidak bertobat, Allah masih ajak ashabul ukhdud, orang-orang yang mereka membantai kaum muslimin, untuk mereka kembali bertobat. Jika mereka kembali bertobat, Allah ampuni. Allah Maha Tawwabur Rahim. Allah itu Maha penerima taubat, Maha sayang. Jika mereka bertobat. Ya, meski bahwasanya ketika seseorang membunuh, tetap nanti bahwasanya ada pengadilan akhirat. Namun secara keselamatan dia sudah selamat. Seandainya dia itu vonisnya nanti tetap nerakanya tidak kekal. Jika dia memiliki iman. Jika dia bertobat, beriman, iman wa amal soleh. Mereka beriman, beramal soleh dan bertobat. Maka mereka mendapatkan ampunan. Meski tetap berlaku tentang keadilan Allah. Kenapa dulu dibunuh? Kenapa engkau membunuh? Maka tetap tegak keadilan Allah. Sehingga ini ayat ancaman dan juga ayat yang memberikan kabar gembira. Allah itu sayang. Seorang pembunuh saja Allah masih ajak untuk bertobat. Padahal dia membunuh. Dan dalam kisah Israel, ya, Bani Israel, bahwasanya dulu ada seorang pembunuh. Seorang pembunuh 99 nyawa. Kemudian tanya kepada seorang rahib. Rahibnya yang tidak berilmu. Wahai rahib, sesungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Masih adakah pintu taubat untukku? Rahib mengatakan, 99 nyawa, udah tidak ada pintu taubat untukmu. Karena ini preman keras kepala begini. Diberitahu nggak ada pintu taubat, kesel akhirnya dibunuh. Sehingga digenapkan menjadi 100 nyawa. Kemudian masih mencari rahib yang lainnya. Masih ada gak pintu tobat untukku? Kira-kira rahibnya kalau mendengarkan
Jawaban rahib yang kemarin itu, kira-kira gimana jawabannya, Pak? Rahib yang kedua nih, dia sudah mendengarkan jawaban rahib yang kemarin itu apa? Jawabnya tidak ada, dibunuh. Kira-kira jawabannya apa dia? Kalau saya jawab enggak, jika saya mati nanti saya ini. Enggak, tapi apa? Dia bukan atas dasar takut, bukan. Tapi dia memahami bahwa rahmat Allah begitu luas. Maka dia mengatakan, laka minat taubah, bagimu masih ada pintu taubat. Namun aku sarankan untuk hijrah. Karena tempat lingkungannya itu tidak bisa menjadikan dia orang baik. Akhirnya dia keluar dari kampungnya, ya izin kepada Pak RT, Pak RW, Pak saya mau pindah. Kenapa lingkungan ini nggak bisa jadi orang baik? Lingkungannya memang apa ya, bikin dia tetap menjadi seorang preman. Kan ada gitu Pak. Tempat yang semua itu pencuri. Jadi kalau dari tempat itu masih apa? Punya keahlian pencuri. Maka dia hijrah. Ketika dia hijrah, ternyata di tengah perjalanannya dia wafat. Sudah habis rezekinya. Akhirnya datanglah dua malaikat yang ingin mengambilnya. Malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat dan malaikat adab berbeda. Malaikat saja berselisih. Ini nyawa bagianku. Kata malaikat adab, enggak, ini bagian saya. Orang kayak gini kok dapat rahmat, enggak pantas. Kata yang rahmat, enggak, ini apa? Tetap mendapatkan rahmat. Akhirnya dua malaikat itu kembali kepada Allah, menyampaikan tentang keadaan orang tersebut. Hingga akhirnya dikatakan kepadanya, coba ukur hijrahnya itu lebih dekat yang mana. Maksudnya, ketika dia sudah berjalan, sudah menempuh perjalanan, lebih dekat kemana? Ternyata setelah diukur bahwasanya dia lebih dekat dengan tempat hijrahnya. Akhirnya dia mendapatkan rahmat. Padahal dia belum mengerjakan yang lain-lainnya. Mungkin belum juga ikut kajian, mungkin juga belum sholat taubat, mungkin juga belum belum sholat yang lainnya. Namun ketika keadaan lebih dekat dengan tempat hijrahnya, dia mendapatkan rahmat Allah. Ini yang baru mendekat saja, belum sampai, sudah mendapatkan rahmat Allah. Gimana orang-orang yang sudah masuk? Gimana orang-orang yang dia sudah masuk dalam lingkungan orang-orang yang baik? Menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kalau kita itu mengetahui betapa luasnya rahmat Allah, sebetulnya tidak ada pintu yang, tidak ada alasan untuk orang itu masuk neraka. Kalau seseorang itu mengetahui betapa luasnya rahmat Allah, itu nggak ada alasan orang itu masuk neraka. Jika ada orang masuk neraka, menunjukkan kebangetan dosanya. Kita saja kalau kita bandingkan, kalau kita, ya jangan kita lah, seseorang, ada si A, dia baru terdetik kepikiran, insya Allah tahun ini saya mau kurban. Baru tersirat, baru keinginan. Qadarullah, pas hari hanya nggak ada uang. Jadi udah nggak jadi kurban, nggak ada uang. Meskipun sudah diwakili kan? Ya, yang belum kurban sudah diwakili belum? Yang belum kurban itu sudah diwakili kurban belum? Sudah. Oleh siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah ketika nyembelih hewan kurban, beliau mengatakan, hada anni wa an ummati man lam yudhahi.
Ini hewan kurban dariku ya Allah dan dari umatku yang belum kurban. Jadi semua umat Nabi Muhammad itu sudah kurban dengan diwakili oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ya sudahlah terwakili ya nggak kurban, enggak sih. Ya kalau ada kelebihan kurban itu. Kalau ada kelebihan itu kurban. Jadi sampai mana ya? Sampai ada. Sampai apa? Dia mendapatkan ya betapa luasnya rahmat Allah. Kalau kita apa? Ketika dia tersirat saja sudah mendapatkan kebaikan. Ketika seorang hamma bihasanatin baru hanya ingin berbuat kebaikan, dapat pahala? Dapat 1. Kemudian ternyata keinginan berkurbannya terlaksana di hari hanya. Dapat berapa? 10. Hanya baru ingin dapat 1. Terlaksana dapat 10. Hanya baru ingin punya niatan baik, belum melaksanakan sudah dapat catatan 1. Mengerjakan dapat 10. Oleh karenanya ya, Imam Ahmad ibnu Hanbal itu pernah berwasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya? Ya bunayya inwil khaira fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khaira. Wahai anakku, senantiasa punya niat baik. Karena engkau senantiasa dalam kebaikan selama punya niat baik. Jadi meskipun raga kita nggak mampu, punya niat baik. Ya, mungkin nggak Pak? Punya keinginan tapi nggak mampu Pak? Pak, pernah nggak punya keinginan tapi nggak mampu? Pak Haji? Pernah ya? Pernah kan? Apa Pak? Banyak Pak ya. Punya keinginan tapi nggak mampu gitu. Ibu punya Bu? Pernah punya keinginan tapi nggak mampu? Ya, sering ya. Lebih sering lagi ya. Pengen jalan-jalan, ketunda lagi. Pengen beli emas, ketunda lagi. SPP anak, pengen beli sesuatu, ketunda lagi. Sampai jadi nenek-nenek ya. Kita mungkin saja ketunda atau belum kesampaian, tapi kalau niatnya baik, kita sudah dapat catatan yang baik. Karena memang Pak, kita itu ya punya keterbatasan. Kita ini punya keterbatasan. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu dalam doa, ada doa yang menyatakan kita itu punya keterbatasan. Rasulullah SAW dalam doanya di antara doa yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung darimu, kepadamu dari al-ajz, lemah, wal kasal, dan malas. Pak, tahu lemah Pak? Umur sudah 90. Sudah 90, 80. Mau sholat tahajud udah susah. Mau sholat 5 waktu susah. Mau ke masjid susah. Ajaz. Pak, tapi hatinya ingin. Al-kasal, apa bedanya Pak? Lemah, maksudnya lemah sudah umur. Faktor U orang bilang. Dengan faktor malas, apa bedanya? Ya? Kalau faktor U, ya, kalau sudah tua itu pengennya apa? Dikir saja kan? Pengen ikut kajian tapi udah tua. Pengennya menghafal Quran. Orang tua kan gitu Pak, banyak penginannya nggak pengen, banyak penginannya tapi raganya terbatas. Hatinya itu mantap, ingin sesuatu yang baik, tapi jiwanya lemah.
hatinya kuat, fisiknya lemah. Tapi kalau malas, fisiknya kuat, hatinya lemah. Itu malas. Oleh karena Rasulullah SAW minta perlindungan dari dua ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz, lemah karena faktor U. Yang kedua, malas. Karena yang faktor U, hatinya itu udah, meskipun umurnya sudah tua, tapi jiwanya jiwa muda. Tapi terbatas. Hatinya mau, tapi raganya berat. Kalau malas, raganya kuat, hatinya berat. Malas. Tapi jika kita tadi punya ham, keinginan, tetap mendapatkan satu. Kalau keburukan, tiba-tiba terlintas. Enak ya kalau korupsi ya. Korupsi 1 T, penjaranya 2 tahun. Bisa dipotong. Nah, kalau gitu apa? Ngapain kerja capek-capek kan? Mendingan korupsi. Terlintas ini kan. Mempersingkat itu apa? Jalan tol yang paling cepat. Terlintas. Kemudian nggak jadi ngerjain. Catatan? Dapat catatan buruk? Tidak. Ke masjid ingin cari sandal. Ke masjid ingin cari sandal. Ternyata ketika di depan gerbang ditulis, bertakwalah kepada Allah. Karena sandal itu apa? Akhirnya karena dia ingat Allah nggak jadi. Maka apa? Nggak ditulis keburukan. Tapi beda dengan dia itu sudah datang ke masjid, sudah lihat sandalnya digembok. Maka ini tetap dapat catatan yang buruk. Ala kulli hal, kembali kepada ayat tadi. Si hamba tersebut ketika dia dekat dengan tempat hijrahnya, dia mendapatkan rahmat. Ayat setelahnya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannat, surga-surga yang di bawahnya sungai-sungai. Dalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Jadi, menang yang besar adalah menang yang ketika dia kembali kepada Allah membawa iman dan amal soleh. Sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan kita apa, Bu? Bu, yang paling mahal hari ini apa, Bu? Yang harganya naik terus, Bu. Bu, hari ini tuh yang mahal, yang harga naik terus. Emas ya. Makanya orang Jawa itu paling kaya hari ini. Karena punya banyak emas. Mas Joko, Mas Slamet ya. Makanya orang Jawa itu paling kaya hari ini. Banyak punya emas ya. Enggak. Sesuatu yang paling bernilai, paling berharga dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah iman dan amal soleh. Karena mengatakan itulah kemenangan yang besar. Sesuatu yang mahal itu iman dan amal soleh. Jika kita dikasih makanan yang enak, kemudian kita makan. Setelah kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Mana yang lebih kekal dan lebih bernilai? Makanan enaknya apa? Alhamdulillahnya. Makanan enaknya habis dimakan jadi kotoran, selesai. Selesai. Ucapan alhamdulillah kita kekal di sisi Allah, ada catatannya. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah ada catatannya. Ucapanmu alhamdulillah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal kebaikan yang kekal terus-menerus di sisi Allah adalah di antaranya adalah amal saleh. Maka di antaranya adalah
ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini adalah kalimat al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Nuh alaihissalam ketika mau wafat itu berpesan kepada anaknya dengan 2 kalimat. Di antaranya apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maka beliau mengatakan doa ini salahul ibad wa biha yurzaqul khalq. Subhanallah wa bihamdi. Ini dzikir yang dia menjadi kebaikan hamba dan dengannya dia mendapatkan rezeki. Gimana Pak? Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan pujian kepadamu. Jadi subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, dengannya seorang hamba mendapatkan kebaikan. Kalimat subhanallah adalah mensucikan Allah. Allah itu maha suci, bersih, sempurna. Hamba itu meyakini semua nama, sifat, perbuatan Allah suci dari kekurangan, aib. Hamba kalau sudah mensucikan Allah, itu tanda kebaikan. Karena dia meyakini semua yang Allah tetapkan itu terbaik. Suci. Bersih. Allah itu kalau berbuat sesuatu pasti yang terbaik, suci. Kemudian dengannya seorang hamba mendapatkan rezeki. Jadi makhluk itu mendapatkan rezeki dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Dari mana rezekinya? Dari ucapan alhamdulillah. Subhanallah salahul ibad, kebaikan seorang hamba. Jadi hamba itu baik. Kapan dilihat Allah baik? Ketika dia mensucikan Allah. Allah itu nggak ada aib, nggak ada kekurangannya. Kalau kita ada aib, ada kekurangannya. Ngantukan. Tiduran. Kekurangan apa kelebihan? Bagi Allah kekurangan. Bagi manusia bisa kebaikan, bisa kekurangan. Jika berlebihan, kekurangan. Jika sesuai, kebaikan. Maka Allah itu tidak ada suatu aib dan kekurangan. Adapun ucapan alhamdulillah wa bihamdi, dengannya seorang hamba itu diberi rezeki. Jadi Allah memberikan rezeki karena ada ucapan alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a, sebaik-baiknya minta ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bentuk rasa syukur. Kalau kita itu bersyukur, kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Dan jika kita bersyukur, Allah berfirman, la in syakartum la azidan. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Baik di dunia maupun di akhirat. Nikmat yang kita nikmati, Allah akan tambah nilainya, kualitasnya nanti di akhirat dan di dunia. Maka ucapan alhamdulillah adalah bukti syukur. Kalau kita bersyukur, itu dalam sunnatullah, ketetapan Allah. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Jadi sudah menjadi kaedah ketetapan Allah. Siapa yang bersyukur mendapatkan tambahan nikmat. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah,
itu secara tidak langsung kita sedang mengirimkan pesan halus. Apa itu pesannya? Minta tambahan nikmat. Jadi kalau kita minum, selesai minum, alhamdulillah. Kita itu mengirimkan pesan, proposal kepada Allah bahwasanya kita minta tambahan nikmat. Kita habis makan, nikmat banget. Alhamdulillah. Kita sedang mengirimkan pesan kepada Allah, kita minta tambahan nikmat. Kenapa? Karena sebaik-baik doa minta adalah ucapan alhamdulillah. Makanya Pak, Allah itu ridho jika makanannya dimakan oleh hambanya. Setelah makan ngucapin alhamdulillah. Allah itu ridho, senang jika hambanya dikasih minum, kemudian dia minum dan dia ngucapin alhamdulillah. Allah itu ridho jika Allah kasih nikmat, setelah menikmati nikmat dia mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena apa? Setiap kenikmatan yang kita rasakan, hadirkan senantiasa di penghujungnya dengan alhamdulillah. Ayat setelahnya, surah jam berapa? 6.55. 6.55. Oh, lewat 5. 6 lewat 5 ya. Kalau 6.55 masih 1 jam nih. 6 lewat 5. Ayat setelahnya Allah menegaskan inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangatlah keras. Allah memberitahu siksa itu sangat keras. Sebelum terjadi azab, Allah sudah memberi tahu. Dan ini termasuk nikmat. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, kemudian ada yang memberitahukan, itu teguran baik atau buruk? Baik. Jika ada istri yang suka memberikan warning kepada suami, mau makan ini, ntar kolesterol. Mau makan ini, ntar ini apa? Asam urat. Itu teguran baik apa teguran kurang baik? Nah, baik. Sepakat Pak ya? Baik Pak. Jadi kalau sering dibatasi istri, tandanya teguran baik. Keluar rumah, ingatkan jam 10 pulang. Teguran baik apa kurang baik? Baik Pak. Pokoknya segala sesuatu yang teguran dari istri baik Pak. Maksudnya yang menjadi pelajaran adalah sesuatu teguran sebelum terjadi keburukan tanda kebaikan. Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Mau berbuat jahat, mau berbuat zalim, ingat siksa Allah sangat keras. Allah kalau mengikat belum pernah ada ikatan sebelumnya seperti Allah. Jika Allah menyiksa belum pernah ada siksaan yang sekeras siksanya Allah. Nanti giginya orang kafir yang siksa di neraka, Pak, itu dibesarkan sebesar gunung Uhud. Jadi giginya. Pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi, Bu? Pernah semuanya? Tandanya sudah sakit gigi itu sangat sakit. Kalau sakit gigi apa obatnya, Pak? Puyar ya. Gigi yang kecil saja itu kalau sakitnya sakit. Gimana jika nanti Allah besarkan giginya sebesar gunung Uhud? Ya, gimana caranya ya? Allah itu maha kuasa. Jadi kalau ingin menyiksa itu, tidak hanya itu, kulitnya ditebalkan dengan ketebalan yang sangat tebal. Apa tujuannya? Liyadukul adab, agar mereka merasakan betapa kerasnya siksa Allah.
Sehingga menjadi peringatan. Sesungguhnya siksa Rabbmu sangatlah keras. Innahu wa yubdi wa yu'id. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah yang memulai penciptaan dan menghidupkan kembali lagi. Setelah tentang siksa, Allah kaitkan dengan hari akhirat. Kapan siksa terjadi? Kapan siksa terjadi? Ketika hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan lebih mudah bagi Allah daripada penciptaan. Mana lebih mudah? Menciptakan yang tidak ada sebelumnya atau yang sudah ada dikembalikan lagi? Yang sudah ada kembalikan lagi. Maka mengatakan sesungguhnya Allah yang menciptakan dan Allah yang mengembalikan manusia hidup kembali lagi. Allah kaitkan dengan hari akhirat tadi. Hukuman yang menunjukkan balasan yang sesungguhnya adalah ketika di hari akhirat. Kalau di dunia ujian, belum ada balasan. Atau balasan yang Allah segerakan. Namun balasan yang sesungguhnya hanyalah di akhirat. Ayat setelahnya, wa huwal ghafurul wadud. Allah itu maha keras siksanya. Namun tetap Allah masih maha pengampun lagi maha pengasih. Allah maha keras, iya, tapi Allah maha pengasih. Allah maha penerima taubat. Hal ini menegaskan kepada kita ar-raja wal khauf. Terkadang dibikin takut dengan neraka, setelah dibikin punya harapan. Kalau manusia dikasih peringatan keras, nanti putus asa. Seseorang kalau dikasih peringatan saja, Pak, kira-kira gimana, Pak? Senang nggak senang? Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan. Setiap hari jangan makan ini, jangan ini. Kira-kira gimana, Pak? Kayak hidup gak ada gunanya hidup. Makan apa saja gak boleh. Minum apa saja gak boleh. Mau jalan-jalan keluar pun sama temannya gak boleh. Kira-kira gimana, Pak? Aduh, malah susah banget jadi. Tapi apa? Ada kabar gembira. Gak boleh jalan-jalan. Tapi apa? Jalan-jalan besok, hari Ahad saja. Gak boleh makan sendiri. Atau sama temannya yang lain. Boleh makan sama saya. Maksudnya, Pak, ada penggantinya gitu. Demikian juga Allah ketika mengancam neraka. Allah mengatakan Allah Maha Pengampun. Dibukakan pintu kebaikan. Setelah ada peringatan, ada kabar gembira. Ini menjadi sebuah uslub dalam Al-Quran. Ketika ada peringatan, setelah ada kabar gembira. Gak boleh makan babi. Tapi semuanya boleh. Berapa yang haram? Cuma satu. Selain babi, semuanya boleh. Bahkan hewan yang di lautan semuanya halal. Semua hewan di laut halal apa haram? Halal. Airnya suci, semua jangankan ya, bangkai laut semuanya halal. Jadi semua binatang laut, ikannya, kepitingnya, cuminya, semuanya halal. Sampai bangkainya. Kalau bangkai darat halal apa haram? Haram. Kalau bangkai laut, anjing laut halal apa haram? Anjing halal apa haram? Anjing halal apa haram? Anjing. Najisnya itu najis keras. Haram. Anjing laut. Tuh bingung kan sekarang? Anjing najis kan? Anjing. Najisnya najis mughalladhah. Najis yang besar. Anjing laut halal apa haram?
Soal masalah halal. Tuh. Bingung kan? Tadi apa hadisnya? Hadisnya apa? Airnya suci mensucikan, bangkainya pun halal. Bangkainya saja halal. Berarti anjing laut halal. Kalau anjing halal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan laut, Pak, itu halal. Bangkai ayam haram. Dibuang ke laut tetap haram. Kenapa? Dia asalnya darat. Tapi semua yang berkaitan dengan laut itu halal. Maksudnya larangnya cuma satu, halalnya banyak. Ancamannya cuma satu, neraka jahanam. Tapi Allah itu maha pengasih, maha pemurah, luar biasa. 99 rahmat Allah kasih. Betapa rahmatnya Allah. Kalau ada orang, Allah itu nggak maha adil ya. Allah itu nggak baik ya. Dia tidak melihat rahmat Allah. Betapa luasnya rahmat Allah. Istilahnya Dzul Arsyil Majid. Allah maha pemilik arsy yang mulia. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat terserah dia. Allah itu berbuat sesuai kehendaknya. Dan jika Allah berkehendak, pasti yang terbaik. Kenapa? Karena namanya itu Rahman, Al-Hakim, Al-Jamil. Semua kebaikan. Ketentuan Allah, hidup semua yang baik. Demikian juga ketentuan Allah dalam agama, juga yang terbaik. Allah maha berbuat sesuai yang dia inginkan. Hal ini menegaskan, jika Allah berbuat, itu gak ditanya. Karena pasti yang terbaik. Kenapa ya? Buahnya pohon labu kecil, buahnya gede, besar. Sedangkan pohon beringin, pohonnya gede, buahnya kecil. Ini apa Allah gak salah ya? Ini kata petani ya. Sambil nyangkul gitu kan, sambil merenung. Apa gak salah desain ini ya? Habis nyangkul, capek, lelah, makan. Habis makan, tidur. Nyender di bawah pohon beringin. Sepoi-sepoi angin. Sambil liar-liar. Sambil ngantuk. Hampir tidur. Ternyata apa? Datang angin menjatuhkan buah beringin. Pas jatuh di mukanya. Pas jatuh di mukanya, baru sadar. Loh, ini kalau andai kata buahnya sebesar biji, sebesar buah labu, apa gak bonyok wajah saya? Dia baru sadar betapa desain Allah itu yang terbaik. Yang terbaik. Ketentuan Allah itu dalam hidup itu yang pasti yang terbaik. Kita kan punya ketentuan ya. Kita kan punya takdir. Kehidupan kita kayak gini, itu yang terbaik. Waktunya habis ya. Saya mau cerita. Ceritain nanti kalau sudah selesai aja. Waktunya habis ya. Ceritanya insya Allah pekan depan insya Allah. Allah itu maha berbuat apa yang dia kehendaki. Jika Allah berbuat, Allah gak ditanya. Yang ditanya adalah kita. Setiap perbuatan kita itu akan ditanya. Kita cari uang, kemudian habis dapat kita belanjakan. Ditanya kita nanti, dari mana kamu dapat, kemana dibelanjakan. Maka setiap perbuatan kita itu ada pertanyaannya. Adapun Allah,
Fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat sesuai yang Dia kehendaki, enggak ditanya. Kenapa? Karena yang punya siapa? Yang punya siapa? Kalau kita punya rumah, kita masuk, kita keluar, kita pindah potnya, kita atur segala rupa, boleh nggak? Kenapa? Yang punya. Tapi kalau dia ngontrak rumahnya, pintu depan diganti ke belakang, jendelanya bongkar lagi, atapnya diganti lagi. Kira-kira kalau datang yang punya rumah, tanya nggak? Tanya. Kan bukan milik mau dibongkar semuanya. Kita sama dengan demikian. Kita ini kalau berbuat, kita akan ditanya. Sehingga masing-masing agar memperhatikan apa yang diperbuat dalam kehidupan ini. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.